Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu, saya Shirin Sungkar, di acara kesayangan kita semua, Berita Islami Siang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali di program ini yang dimana insya Allah bersama-sama kita bisa belajar ya, dimana dari beberapa pembahasan yang akan dibahas di Berita Islami Siang. Ya. Ada pembahasan apa aja, Sen? Ini batuk nih aku nih. Jadi yang pertama itu tentang anak-anak hafiz Quran yang Masya Allah. Aduh, kalau ngeliat anak hafiz Quran, amin. Anak-anak hafiz Al-Quran yang ternyata ditakuti sama orang-orang Yahudi. Kenapa takut ya? Hubungannya apa sebenarnya ya? Itu lah. Penasaran, bikin penasaran sih sebenarnya. Tapi daripada penasaran, kita saksikan saja tayangan kita yang berikut ini ya. Ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Anak penghafal Al-Quran ditakuti Yahudi. Pemirsa beriman, seperti yang telah kita ketahui, bahwa perang antara Israel dan Palestina tidak akan ada hentinya. Israel terus-menerus melakukan pembantaian terhadap warga Palestina, entah dengan cara sadis atau juga cara licik yang dengan lembut. Namun di balik pembantaian Israel pada warga Palestina, terdapat satu hal yang mengganjal. Jika kita lihat kembali, sekian ribu jiwa keganasan perang Israel, 75% di antara mereka adalah anak-anak dan wanita. Mengapa demikian? Mungkin tak banyak bertanya-tanya mengapa Israel begitu tega merampas nyawa anak-anak Palestina. Berbagai alasan dilontarkan pasukan Yahudi Israel, namun tidak ada satupun alasan yang masuk akal. Lalu apakah alasan pasukan Israel menjadikan anak-anak Palestina sebagai target operasi mereka? Pemirsa beriman, selain karena tabiat Yahudi yang terkenal kejam dan tidak memiliki hati nurani, target anak-anak bukanlah menjadi kebetulan belaka. Pada penyerangan Israel terhadap Palestina pada Desember 2008, pimpinan Hamas Ismail Haniyah melantik sekitar 3.500 anak-anak Palestina yang telah hafal Al-Quran. Anak-anak hafiz Quran inilah yang menjadi sumber ketakutan Zionis Yahudi. Ya, Israel ternyata memiliki ketakutan tersendiri pada kaum muslim yang hafal Al-Quran, meskipun mereka hanyalah anak-anak. Maka tak heran jika mereka menargetkan anak-anak seperti di daerah Gaza untuk dibunuh terlebih dahulu. Pasalnya Gaza dikenal dengan daerah yang mencetak hafiz Quran dalam jumlah yang besar tiap tahunnya. Tidak heran jika anak-anak di Palestina menjadi para penghafal Al-Quran. Dalam kondisi di jalur Gaza yang diblokade dari segala arah oleh Israel, membuat warga Gaza dan sekitarnya ketakutan, lebih memilih berdiam dan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kondisi tersebut memacu mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran meskipun usia mereka masih belia. Di tahun 2009, jumlah hafiz Quran di Palestina semakin banyak, yaitu sekitar 12.000 orang, di mana sebagiannya telah menjadi korban syahid dalam agresi yang dilakukan pihak Israel. Namun hal ini tidak menyurutkan kaum muslimin karena terbukti di tahun berikutnya, hafiz di daerah Gaza mencapai hampir 24.000 anak. Lalu, apa yang menyebabkan pasukan Zioni Yahudi ini begitu takut pada anak penghafal Al-Quran? Jika dalam usia semuda itu mereka telah menguasai Al-Quran, bayangkan 20 tahun lagi mereka akan jadi seperti apa? Demikianlah pemikiran yang berkembang di benak orang-orang Yahudi. Pemirsa beriman, selain itu ada beberapa alasan yang melatar belakangi ketakutan Israel terhadap kaum muslimin penghafal Al-Quran di Palestina. Yang pertama adalah karena Israel mengetahui bahwa pasukan elit Izzuddin Al-Qassam yang menjadi sayap militer Hamas merupakan para penghafal Al-Quran. Pihak tentara elit ini tidak sembarangan dalam memilih pasukannya. Syarat yang harus dimiliki calon prajurit ini adalah mampu menghafal Al-Quran 30 juz dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat fardu, terutama sholat subuh berjamaah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini menjadikan kita teringat pada sejarah emas kejayaan Islam di masa kekhalifahan terdahulu, di mana rahasia besar pada masa tersebut adalah umat Islam yang tidak pernah jauh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dijadikan pedoman. Kemudian alasan berikutnya adalah karena meski tidak mengimani kebenaran Al-Quran, orang-orang Yahudi mempercayai hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang menyatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam berperang dengan seluruh Yahudi.
umat Islam akan membunuh mereka sehingga saat mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, tiba-tiba pohon dan batu-batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar datanglah kamu ke sini dan bunuhlah orang-orang Yahudi itu, kecuali pohon Garqot karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Sahih. Keberanian seorang muslim penghafal Al-Quran pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak kisah yang menyebutkan bagaimana para sahabat Rasul yang hafiz Quran mampu berkomitmen untuk berperang hingga akhir hayatnya, karena mereka mengetahui bahwa dengan syahid dalam keadaan hafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan surga untuknya. Pemirsa beriman, mari kita kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terhindar dari lembah kesesatan. Semoga informasi ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya. Lucu banget. Ya, lucu banget dan memang luar biasa sekali ya bagaimana sekarang kita jadi tidak bingung ya, dalam arti waktu itu sebenarnya kenapa ya sampai anak-anak juga menjadi korban gitu ya, memang daerah konflik. Tapi di satu sisi juga kita lihat bahwa memang rencana orang-orang Yahudi ini ternyata takut dengan anak-anak yang memang hafiz Al-Quran dari Palestina itu, karena ternyata nanti insya Allah akan menjadi seorang mujahidin gitu, dan ini yang ditakuti bangsa Yahudi ya sayangnya. Iya betul sekali. Tapi kita kalau kayak gini ngeliat rasanya iri gitu ya. Kita di sini kondisinya nggak perang, bisa dengan lampu terang, enak, ada AC, baca Al-Quran, kalah sama mereka yang kondisinya perang, rumahnya hancur, cuman bisa baca pakai lilin tapi bisa hafiz Al-Quran. Ya, dan Allah ya? Iya Masya Allah, dan tadi bertambah terus ya Masya Allah, dan sekitar 12.000 ya ada hafiz yang untuk anak-anak ya. Masya Allah, kita doakan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, setelah ini apa? Nah, pemirsa jangan kemana-mana nih. Setelah ini siapa sih yang nggak tahu Rio Haryanto. Iya, Rio Haryanto. Iya, dia itu sosok yang religius juga ya. Religius, Masya Allah. Kita akan bahas setelah yang ini ya. Iya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.